Di sini saya akan melakukan wawancara UMKM yang ada di Lumajang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan nama saya Angela Sani. Apakah saya boleh mewawancara Ibu? Boleh. Monggo perkenalkan dulu nama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Bu Lili. Saya di sini buka usaha jual makanan, terutama seblak, yaitu makanan khas Bandung. Apakah untuk usaha Ibu ini berupa barang atau jasa atau keduanya? Alhamdulillah keduanya. Keduanya. Kesulitan apa sajakah yang Ibu hadapi selama menjalankan usaha ini? Ya, kesulitan selama ini karena masih masa pandemi ya Mbak ya. Jadi yang mungkin yang beli juga masih berkurang. Apa harapan Ibu dari kesulitan yang Ibu jalani usaha ini? Karena apa ya Mbak ya? Ya mudah-mudahan kalau memang dari pemerintah ada bantuan, ya alhamdulillah akan saya terima untuk menjalankan usaha saya. Bagaimana proses kedepannya menurut Ibu agar usaha Ibu ini bisa berkembang? Yang mungkin akan saya jalankan sebaik mungkin supaya bisa berkembang dengan yang lebih besar lah. Terima kasih Bu atas partisipasinya. Maaf bila mengganggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Azrila Rizkamelia dari Institut Teknologi Bisnis Widyagama Lumajang. Pada kesempatan kali ini saya meminta waktu Ibu untuk saya berbicara. Apakah boleh Bu? Iya boleh Mbak. Baik, dengan Ibu siapa? Yang Ibu Wahyuni. Ibu Wahyuni, bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah kabar saya baik. Baik, untuk pertanyaan pertama, apa nama usaha Ibu dan sudah berapa lama Ibu menjalaninya? Nama usahanya Toko Plastik dan Bahan Kue, berjalan 3 tahun ke depan. Baik. Toko plastik dan bahan kue ini termasuk bentuk usaha apa ya Bu? Untuk usaha barang. Sejauh ini kesulitan apa yang Ibu alami? Kesulitannya omset menurun karena dampak COVID. Terus terkadang persediaan barang tempat distributor ikut kosong, itu juga penyebab kesulitan saya. Harapan Ibu untuk kesulitan ini bagaimana Bu? Harapannya omset segera naik, barang-barang juga mulai ada di distributornya, supaya di toko nggak kosong. Dengan harapan tersebut, apa prospek untuk kedepannya? Prospek kedepannya ya toko semakin maju,
lagi, banyak barang-barangnya lagi. Ya insya Allah kalau kita ingin membuka usaha lain, kecuali ini ya Mbak, bukan kayak gini lah, buka usaha lain. Oh, beda ya Bu? Ya. Amin. Amin. Baik, terima kasih Bu untuk waktunya. Saya doakan semoga toko Ibu semakin berkembang, semakin sukses, lancar untuk kedepannya. Amin. Terima kasih. Sekian wawancara kali ini. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. When time moves, the rhythm never kicks in. It's when you know what is left. Turn me inside out when you sleep, so I can listen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa ini? Dengan Mas Hasbi. Oh, ini kalau boleh tahu ini bentuk usahanya apa ini Mas Hasbi ini? Ini bentuk usahanya toko kelontong, bisa Anda lihat ya. Ada makanan, peralatan tulis, dan juga di dalam ada apa itu, sembako. Ya, seperti itu. Ini kalau boleh tahu kesulitan yang dihadapi Mas Hasbi ini dalam menjual barang-barang ini apa ini? Seperti kayak apa kesulitannya ini dalam sehari-hari ini? Kalau dalam sehari-hari mungkin banyak orang-orang yang menjual menjual barang-barang yang seperti saya jual. Kan di daerah sekitar sini ada beberapa toko lah yang sama seperti ini. Ya. Dan juga jumlah populasi anak-anak yang sekitar umur 10 tahunan itu tidak banyak. Jadi untuk menjual barang-barang makanan ringan itu cukup sulit lah dengan adanya banyak toko gitu. Harapan kedepannya buat toko ini Mas Hasbi ini seperti apa biar nggak ada kesulitan untuk Mas Hasbi sendiri gitu? Apa harapannya untuk kedepannya? Mungkin harapan saya ya saya bisa mengembangkan toko ini menjadi toko grosiran. Jadi nanti saya bisa menjadi supplier untuk orang-orang jualan barang-barang seperti inilah di daerah saya. Gitu, Mas. Prospek ke depannya itu kayak saran ke depannya itu biar toko ini itu berkembang atau itu caranya itu gimana untuk Mas Hasbi sendiri? Prospek ke depannya lah. Kalau untuk kedepannya saya biasanya ya nyari supplier yang lebih murah ya, biar penjualan saya bisa menurunkan harga lah daripada toko yang lain, dan juga saya berusaha untuk menjual barang-barang yang berbeda daripada toko lain gitu. Jadi untuk toko-toko yang sama seperti saya ya saran saya menjual varian barang yang berbeda lah, dan juga mencari supplier yang lebih murah agar orang-orang itu tertarik beli gitu, Mas. Oh, yes, makasih ya untuk wawancara hari ini. Terima kasih Mas Hasbi ya. Iya. Oke lah, sekian dari saya wawancara hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Galan Paradesi Damanto. NIM nomor Indo mahasiswa 220124078. Kali ini saya ingin mengerjakan tugas tentang laporan hasil observasi dari kegiatan perekonomian. Jadi ada materi perekonomian Indonesia. Yang pertama, saya akan melakukan laporan hasil observasi tentang usaha ayah saya sendiri, seperti itu. Untuk nama usahanya apa ya? Adis Komputer. Untuk nama usaha Adis Komputer. Ya. Jadi Adis Komputer itu bentuk usahanya seperti apa? Ya, bergerak dalam bidang jasa, yaitu jasa untuk servis dan maintenance komputer, printer, dan laptop, juga internet, jaringan. Lalu setelah kan ada bentuk usaha tuh, lalu ada mungkin kesulitan yang dihadapi untuk usaha tersebut, bagaimana? Kesulitannya ya ada, yaitu
modal saya kira itu kurang Mas Ian, untuk modal nantinya supaya usaha ini berkembang. Kalau modalnya semakin besar itu kan bisa untuk Membuka outlet baru gitu ya. bukan untuk itu loh, untuk mempersiapkan spare part. Nah, spare part dari komputer, laptop itu kan kita bisa rekening gampangan itu kulaan spare part itu. Kalau modal kita besar, kulaan spare part itu akan lebih banyak. Jadi jika nantinya klien ataupun pelanggan kita itu kerusakan, bisa ada laptop, komputer itu rusak, bisa cepat transaksi karena stok spare part dari Adis Komputer ini. Kalau modalnya besar itu akan lebih siap untuk menyervisnya. Lalu setelah kesulitan, ada harapan yang diinginkan untuk usaha ini, bagaimana? Ya harapannya ya usahanya ya semakin berkembang. Kalau kita bisa nantinya kita ada bantuan modal ataupun kredit lunak lah paling tidak itu dari pemerintah, itu ya diharapkan bisa untuk nambahin modal. Jadi untuk harapan sudah, lalu prospek yang akan ke depan untuk usaha ini bagaimana? Seperti contohkan dengan tingginya konsumen atau target pasar tuh bagaimana? Iya, semakin prospeknya kan lebih baik kan. Ini memang kan dunia usaha ya, kadang kan kecanggihan teknologi kalau tidak dibarengi dengan dengan software ataupun yang lainnya itu lebih canggih, maka akan ketinggalan. Jadi prospeknya ini lebih baik, kedepannya itu lebih baik nantinya kalau memang perusahaan ini semakin besar, itu klien lebih banyak. Jadi untuk strategi untuk kali ini menggunakan strategi promosi yang menarik. Jadi ya mungkin dari saya ini ya nanti membuat seperti sosial media untuk pemasaran. Jadi kayak membuat konten untuk lebih menjangkau lebih luas lagi. Nah, jadi itu. Sekian, terima kasih untuk usaha ini. Semoga lebih maju, lebih berkembang. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Latifah dari kelas 3 MB3, mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Di sini saya akan melakukan wawancara usaha pedagang kaki lima.
gini juga kan kendalanya itu apa yang dipandang ya. Bagaimana harapan dari ibu atas keseluruhan saat ini bagaimana ya bisa diberikan bantuan modal atau bagaimana biar supaya bisa kembali wawancara jadi saya. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Apabila salah kata, mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Ramadhani. Saya dari kelas 3 MB3. Saya di sini akan melakukan wawancara home industry. Kita menuju tempat bapak yang akan saya wawancarai. Mari. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mohon maaf Pak, saya mengganggu. Ada apa deh ya? Saya Dena dari Ya. mahasiswi skill diagrama Lumajang. Ingin bagus ya, Dek. mewawancarai bapak, usaha bapak. Iya. Mohon perkenalkan namanya dulu Pak. Nama saya Pak Bejo. Oke Pak Bejo, saya mau bertanya, Ya. apa nama usaha bapak ini? Nama usaha saya BJ, tahu kampung, tahu keluarga. Aku kampung. Ya. Kalau boleh tahu bentuk usaha bapak ini? Industri kecil deh, rumah tangga. Home industri ya Pak ya? Ya. Lalu apa kesulitan-kesulitan bapak ini sewaktu menjalankan usaha tahu ini Pak? Ya, kalau pertama sih nggak ada sulitan karena saya sudah lama membuka usaha ini. Dulunya saya punya karyawan 1-2, berhubung ada COVID, Ya. keadaan semakin merosot usaha saya karena bahan bakunya Naik. mahal, Oh iya Pak. tahunya juga mahal, jadi daya belinya masyarakat turun. Itu kendalanya ya Pak Ya. ya? Kalau boleh tahu Pak, dalam kesulitan saat ini apa yang Bapak lakukan? Untuk Kedepannya saya meminta supaya pemerintah ini menstabilkan bahan bakunya dan supaya daya belinya masyarakat lagi kembali, dan saya berharap COVID ini mereda juga Amin. dan semoga berjalan lagi usaha saya seperti semula. Jadi apa namanya, usaha-usaha Bapak dalam mengatasi kesulitan-kesulitan Bapak ini salah satunya apa Pak? Kalau boleh Ya, tahu? salah satunya karyawannya saya berhentikan dulu sementara ini supaya kendalanya tidak maksudnya bangkrut. Nah, jadi saya produksi sendiri sama istri saya. Oh, jadi Bapak jalankan sendiri malah Ya. tanpa karyawan. Ya benar, biar bertahan lah. Kalau prospek Bapak kedepannya untuk usaha Bapak ini, apakah akan gulung tikar atau akan kita berlanjut Pak? Ya semoga nggak gulung tikar deh, karena ini salah satu usaha saya yang saya perintis mulai pertama dari awal, dari nol sampai sekarang ini. Nah, gimana kalau gulung tikar nanti? Saya kan punya anak, punya istri, jadi semoga ya,
saya berdoa semuanya akan kembali seperti semula. Terima kasih Pak, itu saja yang perlu saya Oh, enggak, neng, hasilnya deh, coba tengok hasilnya. Nah, ini hasilnya deh, ini hasilnya. Nah, ini hasilnya. Nah, kebetulan saya baru produksi nih sama istri saya. Ya Pak. Terima kasih Pak atas wawancaranya hari ini, sudah membantu saya. Ya, semoga ini dinilai yang bagus sama Pak Dusen. Ya, terima kasih Pak. Ya. Sekian wawancara yang saya lakukan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Saidah Putri. Saya mahasiswi dari ITBST Widyagama Lumajang. Saya kelas dari 3 MB3. Di sini saya bersama Mbak Vita. Mbak Vita ini owner dari Dia Fashion. Beliau ini kesehariannya bekerja sebagai penjahit rumahan gitu ya, yang bertempat di Desa Banyu Putih Kidul. Nah, di sini saya akan mewawancarai beliau terkait tema observasi kegiatan perekonomian yang diampu oleh dosen Bu Zizi. Nah, ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan kepada beliau. Yang pertama terkait nama usaha. Nama usahanya jenengan ini bagaimana, Mbak? Dia Fashion. Oh, oke. Ini nama ini terinspirasi dari mana? Ya, dari nama saya sendiri, Vita Widianingsih. Oh, gitu ya. Yang kedua terkait bentuk usaha. Bentuk usahanya ini bergerak di bidang apa? Di bidang jasa, karena saya bekerja sebagai seorang penjahit. Oke. Yang ketiga, ini kesulitan yang dihadapi ketika bekerja sehari-hari itu bagaimana? Ketika mati lampu, karena saya kan pakai listrik itu dek ya. Iya. Terus ketika menjahit di tengah-tengah kita lagi konsentrasi jahit itu ada kerusakan mesin, gitu. Itu mungkin ada kesulitan lain terkait tidak stabilnya harga atau Ya. bagaimana? Sekarang benang, resleting, apapun kain itu kadang kita kalau pulaan banyak yang nggak sama warnanya. Ya, kain, terutama kain sama resleting itu. Kalau nggak sama, meskipun resleting Jepang kan nggak cantik juga kan, Dek. Berarti harus sama gitu ya, Mbak ya? Iya. Warnanya harus mirip gitu Iya. ya? Oke. Berarti udah itu aja kesulitannya? Iya. Berarti harapannya Mbak sendiri untuk kesulitan tadi itu gimana? Ya, harapannya ketika kita membutuhkan resleting yang sama, meskipun nggak terlalu sama banget gitu, nggak apa-apa ada. Terus pelanggannya juga jangan terlalu cerewet gitu Oh gitu ya. Mungkin ada harapan lain, Mbak? Harapan lain itu ya semoga nggak rusak aja wis, waktu kita kejar target itu aja wis. Oh, semoga lancar-lancar aja Iya, gitu ya. nggak ada halangan. Berarti prospek kedepannya ini bagaimana? Ingin usaha menjadi ini apa ingin semakin sukses atau nanti mau nambah karyawan lagi atau nanti mau merambah ke apa ke bisnis online gitu? Bagaimana? Pinginnya saya itu jual baju jadi, maksudnya itu gamis sama kerudungnya itu kan lebih menjanjikan deh daripada kita jahit di rumah. Kadang pelanggan itu mintanya harus selesai 3 hari. Kadang nanti kita kalau sudah selesai sekian hari dikabarin, kadang pelanggannya kurang pengertian. Oh, gitu deh. ya. Kalau sudah jual baju jadi kan yang penting udah ada pelanggan cocok, kita udah bisa nerima uang gitu deh. Ya.
ya insya Allah gitu mungkin kedepannya bisa bisa membuat bisnis ini makin maju gitu Mbak ya, makin dikenal banyak orang supaya nanti banyak pelanggan juga gitu ya. Ini saya mau mengucapkan terima kasih banyak gitu, sudah meluangkan waktunya dan sudah bersedia mau saya wawancarai gitu. Sekali lagi saya berterima kasih banyak. Itu aja teman-teman wawancara yang hari ini kami lakukan. Kurang lebihnya saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buddy, you're a boy, make a big noise playing in the street. Gonna be a big man someday. You got mud on your face, you big disgrace. Kicking your can all over the place, singing we. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andrian Nasari dari manajemen 3MB3, Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Saya di sini akan mewawancarai sebuah perusahaan potong rambut Krisnot 22. Cut. Dengan Mas siapa? Baik, apa kabar Mas Bayawi, sehat ya? Kita sehat. Panggilan sehari-hari siapa? Dengan Mas Dwi. Apa motivasinya Mas Dwi untuk membuat potong rambut? Awalnya ini Mas Dwi ini termotivasi dari teman atau siapa gitu untuk membuat perusahaan potong rambut ini. Ya, motivasi awal memang dari teman lah. Dari teman. Terus berdirinya sejak tahun berapa ini? Masih baru. Oh, masa-masa Covid nih. Iya. Banyak kesulitan. Manajemen yang dipakai Mas Davi. Kalau manajemen yang namanya kita tuh ini kan penghasilan yang tidak bisa ditentukan. Sebenarnya itu kan bisa naik turun. Jadi kita itu harus pandai-pandai mengisi. Intinya menyisihkan itu ya kita harus membagi lah. Mana untuk keluarga, mana untuk menyisihkan betul-betul satu anak itu ada yang rusak, jadi baru rusak. Kan kita kan tidak tahu berapa tahun, berapa bulan alat itu bisa rusak. Jadi ini apa ya yang didirikan oleh Mas Davi sendiri? Oh iya, ini kecuali yang ikut orang kan biasanya kalau kita tukang potong alat itu kan difasilitasi sama orang yang punya beberapa itu kan pembagian 60-40 itu enak, kita tidak mikir ke alat ya Mas kan Ya, itu nggak mikir apa yang harus kita benahi. ya tidak. Ini kesulitan yang Mas hadapi dalam berusaha. Kesulitan sih ya kendala listrik lah, karena listrik padam, hujan itu ya jalannya itu enak. Untuk mau buka kadang ini hujan gitu, Iya. nggak jadi buka. Untuk langkah-langkah ke depannya Mas Davi. Kalau langkah ke depan sih ya pengennya tetap jadi tukang potong ini lah masa karena ini hobi karena ini hobi saya di balik hobi juga pengennya besok jadi pelatih tukang cukur lah pengennya kan. Jadi ingin membuka pelatihan cukur. Nah gitu mas pengennya itu. Jadi inovasi baru gitu. Iya. Oke, terima kasih Mas Davi ya sudah mau menjadi
menjadi narasumber di mata kuliah saya, mata kuliah Perekonomian Indonesia. Cukup ini saja wawancara saya dengan Mas Davi. Sekian dari saya, bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Maisaroh dari kelas 3 Manajemen B3. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam. Ya Dek, ada apa? Saya boleh minta waktunya sebentar untuk tugas wawancara usaha ini? Ya boleh. Usaha yang Anda jalankan saat ini, Saya buka toko sembako Dek. yang Anda jalankan saat ini berbentuk barang atau jasa. Seperti minyak goreng dan gula dan lain-lainnya. Kesulitan apa yang Anda hadapi dalam usaha ini? Banyak orang yang menghutang. Apa yang ingin Anda capai dalam usaha ini? Kedepannya ya saya ingin toko saya menjadi besar, jualannya semakin banyak yang dijual. Mana proses kedepannya agar usaha Anda ini lebih baik dari sebelumnya? Ya, saya ingin memperbaiki ekonomi dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Agustin. Saya dari kelas 3 Manajemen 3 dengan NIM 220124014. Di sini saya akan mewawancarai seorang pedagang toko mainan. Seperti yang kita lihat bersama ya, di sini ada jasa JNE dan di situ ada produk-produk. Jadi kita menjualnya dua, yang satunya jasa, yang satunya itu produk. Apakah usaha yang Anda ini berbentuk barang? Ya, ada yang jasa, ada yang barang juga. Untuk barangnya di sini tidak menjual barang yang siap saji. Jadi kan kalau ini barangnya ada masa expirednya kayak gitu. Jadi kita memang nggak jual siap saji. Kesulitan yang dihadapi dalam usaha. Kalau kesulitannya, semisal tadi kan ada error ya sistemnya, jadi kita harus pakai manual. Terkadang ada customer yang nggak mau manual, jadi dianya cancel, cari di tempat lain, jasa lain. Mungkin kalau produk mungkin ada yang dicari tapi kita nggak menyediakan. Harapan apa yang diinginkan dalam usaha ini? Kalau harapan ya kita pengennya usaha ini makin berkembang kayak gitu, dan produk-produk yang kita jual itu bisa lengkap, kayak ada kosmetik, kan di sini nggak ada kosmetik kayak gitu, kayak permainan kayak gitu. Bagaimana keinginan Anda ke depannya dalam usaha ini? Keinginannya sih ya pengennya makin berkembang, dan juga orang-orang itu makin mengenal kita. Oh di sini loh, selain kita juga jual jasa, kita sambil cari-cari yang produk yang lain. Jadi di satu tempat kita udah dapat banyak kayak gitu. Jadi kan nggak harus sama-sama, jadi memperpraktiskan orang. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Semoga informasi yang saya dapatkan bisa bermanfaat.
wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hasbi dari 3MB3. Saya di sini akan mewawancarai tentang observasi kegiatan perekonomian. Dan di samping saya, perkenalkan, saya Fajar Cahyo Pramono, pemilik Banyulangit Kopi yang beralamatkan di Mulosari. Bentuk nama usaha Pak, atau usaha, produk atau jasa? Bentuknya kedai mas, kedai kopi. Jadi namanya Banyulangit Kopi. Alamatnya ada di Pulau Sari. Di Google Map juga ada itu. Bisa di search. Bentuk usaha? Bentuk usaha. Untuk usaha maksudnya barang atau jasa? Barang. Oh, Makanan dan berbentuk minuman. barang. Terus pertanyaan ke selanjutnya, kesulitan yang dihadapi oleh si Bapak? Untuk kondisi sekarang ini ada banyak hal yang mendorong untuk perekonomian, apalagi yang kedai kopi itu sudah menyusut pengunjungnya. Yang pertama itu banyak sekali warung kopi yang ada di Lumajang ini, sehingga banyak pilihan untuk konsumen kemana mereka akan nongkrong atau ngopi atau ngumpul ngegame dengan teman-temannya. Yang kedua, masih ada pandemi COVID. Dampak COVID. Dampak COVID ini Benar besar berarti ya Pak. Mulai ini hampir 2 tahun ini. Jadi ya efeknya sekarang ini masih ada lah gitu ya. Untuk yang jarang nongkrong, jarang berkumpul dengan orang banyak. Terus harapan dari Bapak atas kesulitan yang dihadapi tersebut, maksudnya harapan untuk apa, untuk agar segera biar ke depan, agar segera kita bisa melalui COVID ini ya, masa pandemi ini ya, untuk tahun 2022, tinggal beberapa 1 bulan ini ya. Iya. Jadi perekonomian di sektor kedai atau warung-warung yang lain itu bisa bangkit kembali. Gitu aja. Terus prospek ke depan buat kedai ini gimana? Untuk prospek ke depan saya harapkan mungkin adanya komunitas tempat kumpul, komunitas mahasiswa yang suka baca. Nah, itu yang kayaknya lini di situ kok belum ada kayaknya. Itu yang saya sedang rencanakan. Matur nuwun Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Untuk kali ini saya akan mewawancarai Mas Noval sebagai pemilik dari butik Sofi Shop. Usaha ini diberi nama apa Mas? Untuk usaha saya beri nama Sofi Shop karena ini adalah nama dari butik saya. Untuk bentuk usahanya sendiri ini berbentuk apa Mas? Untuk usaha ini bentuk usahanya usaha dagang ya. Jadi kita ngambil dari pasar atau di online shop barang-barangnya, terus kami jual lagi gitu. Untuk kesulitan yang dihadapi dari butik ini untuk saat ini apa Mas? Untuk kesulitan ya karena tempat saya kan ada di desa ya, jadi antusiasme dari desa masyarakatnya juga kurang gitu. Kalau mungkin usahanya jalan dari online itu sih. Untuk harapan dari butik ini sendiri untuk saat ini apa Mas? Harapannya ya mungkin penjualannya bisa meningkat, terus produksinya, terus sama ngambil barang-barangnya itu bisa dicermati lagi. Untuk prospek kedepannya dari usaha Mas Novel sendiri ingin seperti apa untuk kedepannya?
untuk prospeknya ya mungkin ya itu dari penjualan bersama online-nya bisa jalan dan lancar, itu aja gitu. Ya, terima kasih ya Mas Noval Ya. untuk waktunya untuk wawancara ini sebagai bentuk dari tugas kuliah saya. Terima kasih untuk waktunya. Sudah untuk wawancara ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Sandra Lucia dari Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Ini saya bersama pemilik Nurholi. Baik. Oke, monggo. Baik, ini pertanyaan pertama, apa nama usaha? Untuk nama usaha sendiri seperti di belakang ini Chicken Wing. Yang kedua, bentuk usaha ini termasuk jenis usaha apa ya? Jenis usaha makanan, saya di sini menjual seperti ayam geprek, terus jamur-jamur juga ada, sama chicken wing. Yang selanjutnya, kesulitan apa yang dihadapi panjenengan saat membuat produk ini, dan apa pengaruh pandemi ini mempengaruhi usaha kalian? Kalau untuk pengaruh mungkin masih belum ada ya, soalnya saya sendiri memulai bisnis itu di era pandemi ini. Jadi untuk jumlah seperti jumlah omset dan lain-lain masih stabil. Untuk kesulitan dalam produk ini mungkin kayak bahan baku naik seperti ayam gitu. Jadi kalau harga ayam naik, labanya sedikit. Kalau harga ayam naik turun, labanya itu bisa tinggi. Untuk yang selanjutnya, dari kesulitan ini apa Harapan untuk kedepannya Chicken Wing bisa lebih dikenal lagi di kalangan masyarakat Lumajang. Terus apa ya? Rencana masih mau buka cabang. Untuk yang terakhir, apa prospek Prospek saya di masa depan saya ingin punya cabang lebih banyak lagi. Jadi setiap daerah Lumajang itu ada nama Chicken Wing. Perkenalkan Pak, nama saya Dwi Avandi, saya mahasiswa dari TPI Widyagama Lumajang. Saya mau mewawancarai jenengan tentang kegiatan perekonomian Indonesia. Jenengan dengan Bapak saya Bapak Widi ya, Bapak Widi selaku pedagang di Pujaksera ini. Ya. Jadi yang saya tanyakan ini, nama usahanya jenengan apa Pak? Lapak ayam geprek dan bebek rempah komedi, ayam geprek dan bebek rempah komedi. Oh, jadi untuk teman-teman yang mau beli ayam geprek dan bebek di Pujaksera, monggo bisa mampir ke Bapak Ibi. Jadi untuk bentuk usahanya ini
sampean ini termasuk ya jasa dan produksi Pak ya? Ya, bisa dikatakan. Jadi untuk ayamnya juga buat sendiri, sama bebeknya untuk rempah-rempahnya semuanya buat sendiri. Kemudian yang ketiga ini saya mau menanyakan ini Pak, kesulitan yang dihadapi jenengan selaku usaha ayam geprek sama bebek. Ya, kalau saat ini sih itu apa harga bahan naik kayak minyak melambung tinggi, kemudian cabai ini sudah mulai merayap. Berarti khususnya kan? Ya. Terus kemudian ibaratnya ini angan-angan Pak, keinginan jenengan, prospek kedepannya menurut jenengan, gimana menurut usahanya jenengan ini berkait ayam geprek sama bebek? Apakah keinginannya punya di sini, nanti pengen buka di sana atau gimana? Ya tentunya kalau pengen ya Mas ya pengen punya banyak cabang, bukan hanya di sini saja, dan bisa sebenarnya bisa mempekerjakan orang-orang yang sekarang mungkin kena PHK. Membuka lowongan kerja orang lain. Pengennya sih seperti itu. Tapi ya seperti itulah. Nggak hanya di sini aja. Nggak di sini aja ya. Juga ya sepertinya ya nggak cuma jenengan aja yang ingin seperti itu. Iya. Umum ini. Nah, terus ini Pak, untuk ibaratnya gitu ya, mau ngasih solusi ke jenengan terkait minyak sama cabai tadi itu. Ibaratnya untuk minyak, ibaratnya kan jenengan apakah ada langganan untuk pengambilan minyak dan cabai itu? Enggak ada langganan. Kalau minyak enggak ada langganan, cuman merek tertentu saya pakai. Oh, jadi merek tertentu ya? Ya. Jadi ibaratnya saya enggak pakai minyak loh. Oh, enggak pakai minyak. Berarti yang bisa digantikan ibaratnya itu langganan berarti cabai ini ya? Ya, bisa jadi cabai itu mungkin saya sih enggak punya langganan ya. Pokoknya ke pasar itu lihat cabai yang bagus ya, saya ambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Anisi. Saya di sini ingin mewawancarai mengenai usaha Bapak siapa? Bapak Heri. Bapak Heri. Nama usahanya Bapak apa? Rumintusel. Rumintusel. Usahanya dalam bentuk apa ya Pak? Barang dan jasa. Barang dan jasa. Dalam membuat usaha tersebut, Bapak pasti mengalami kesulitan kan ya? Bisa dijelaskan bagaimana kesulitannya tersebut? Ya seperti saat ini banyak pesaing di mana-mana, banyak konter. Terus teknologi kan semakin canggih. Ya, semakin tahun semakin canggih. Apalagi di tengah Covid sekarang banyak perusahaan yang mengalami gulung tikar, tutup. Down ya Pak? Iya. Terus itu juga dampak ke Bapak ya? Berdampak juga ke pedagang-pedagang seperti saya kan bukan konter yang besar kan ini Pak, kan konter ya, ala kadarnya lah ya. Yang sekiranya daripada ikut orang kan lebih baik usaha sendiri kan gitu. Lebih baik. Terus tapi alhamdulillah juga kayak pemasukan itu jauh lebih banyak daripada yang sebelumnya. Soalnya kan untuk sekolah-sekolah kan sekarang kan cenderung ke online. Jadi kan kayak yang misalkan nggak punya wifi, terus kan otomatis kan kan beli paket data. Jadi kan kayak penjualan paket data kan naik. Terus
kan untuk yang saat ini kan cuaca kan musim-musim hujan itu juga Pengaruh. ya Iya Pak, pengaruh kayak pembeli mau datang kan kadang males Iya. gara-gara hujan Hujan itu gitu Pak. ya Pak. Iya. Harapan terkait kesulitan tersebut apa ya untuk Bapak harapannya? Harapannya semoga pandemi ini segera berakhir, segera hilang, terus cuaca juga segera Normal kayak biasanya terang. ya, terang gitu ya. Terus tujuan kedepannya, prospek kedepannya itu Lumitusel itu bakal lanjut apa gimana ya Pak? Yang mudah-mudahan tetap berdiri, terus Iya. Semakin berkembang. kedepannya semakin berkembang, semakin besar. Karena kan di sini kan khususnya di desa ini kan tidak ada lagi, kan cuma saya sendiri. Kalau harapan saya sih bisa daripada jauh-jauh ke kota kan kalau di sini juga sudah lengkap kan hanya nggak perlu jauh-jauh ke kota, di sini juga bisa. ada, di situ bisa. Oh begitu ya Pak ya. Oke Pak, terima kasih atas wawancaranya tersebut ya Pak ya. Terima kasih telah membagi ilmu ke saya. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Renaldi John Pratama. Saya dari mahasiswa Institut Teknologi dan Bisnis Widyagama Lumajang. Di sini saya akan mereview dan mewawancarai salah satu teman saya yang memiliki usaha kecil yang bernama Citati Ahmad. Oke, yang penasaran langsung simak aja wawancaranya. Cekidot. Oke, selamat sore teman-teman. Saya sudah ditemani sama Mas Citati Ahmad. Langsung saja pertanyaan yang pertama ya. Bentuk usaha apa sih yang sudah dijalanin sama Mas Citati Ahmad? Jadi selama ini saya sudah masuk ke bidang jasa ya, lebih tepatnya di fotografi. Dan fotografi yang saya tekuni itu di bidang katalog ya Mas. Jadi Masnya tahu sendiri kalau misalnya ada barang-barang yang bisa difoto itu Lebih ke foto produk gitu ya? Iya, foto produk. Dan juga nggak jarang juga sih food fotografi sih. Ya emang itu yang kepengen saya. Jadi saya nggak terlalu suka yang moto-moto orang gitu, model-model kurang-kurang gitu. Tapi saya bisa gitu. Lebih suka ke foto produknya iya, gitu ya, lebih ke foto produknya lah. Siap. Langsung yang kedua aja Mas ya. Kesulitan yang dihadapi sama Mas Citati. Mungkin ada kesulitan dari sebenarnya kesulitan sih banyak sih Mas. Tapi untuk yang paling kesulitan itu di device dan modal sih Mas. Karena emang kan kalau baru lulus sekolah kan emang modal juga nggak terlalu banyak. Terus kerja ya seperti itu, maksudnya nggak terlalu besar juga income yang saya dapatkan. Nah jadinya modal dan device sih, karena device kan juga pengaruh dalam hasil fotonya kan Mas. Siap. Ya seperti itulah. Yang ketiga nih Mas, harapan dari Mas Citati untuk kedepannya gimana? Untuk harapan saya, karena kan selama saya kerja ini, saya kan motonya di rumah ya. Jadi untuk harapannya bisa memiliki studio foto sendiri lah. Oh berarti selama ini belum memiliki studio ya, belum ada ya? Belum ada, karena yaitu emang berawal dari rumah sendiri kan. Jadi itulah harapan saya memiliki studio yang bisa dibuat untuk disewakan, untuk dipakai sendiri, dan seperti itulah. Ya. Yang terakhir nih Mas, prospek ke depan menurut Mas Citati.
untuk prospek ke depan sih saya ya yang tadi sama seperti harapan, saya kepingin memiliki studio yang bisa disewakan dan juga dipakai sendiri. Dalam artian saya itu ingin memiliki pelanggan tetap, atau misalnya sampean memiliki usaha juga, dalam artian memiliki apa yang kemarin tuh bidang thrifting juga ya. Thrifting ya. Thrifting. Diharapkan itu prospek saya memiliki pelanggan tetap seperti sampean untuk selalu ke saya gitu. Jadi memiliki timbal balik. Ya, pengen kerjasama gitu ya. Iya. Jadi ada misalkan saya kemarin buka thrifting, jadi foto katalognya ke Mas Jidate. Iya, gitu ya. Seperti itu. Jadi itu sih prospek yang ingin saya harapkan. Mungkin hanya itu dari Mas Jidate dan saya. Mungkin buat teman-teman yang mau buka usaha, mungkin dari sini ada ilmu sedikit ya, ada pengalaman dari Mas Jidate untuk kesulitan, dan buat pemula juga. Mungkin hanya itu. Terima kasih Mas Jidate. Iya. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sumita Devi. Saya mahasiswa dari Institut Teknologi dan Bisnis Widya Gama Lumajang. Kali ini saya akan mewawancarai pengusaha muda dari Yosemilangun. Mohon perkenalan Bapak. Ya, nama saya Yudi Aprilianto, alamat saya Yosemilangun. Nama usahanya apa, Pak? Nama usaha di sini Pablo. Cuma kita signifikan diperbaikan, yaitu beli repair. Berarti usahanya jasa ya, Pak? Ya, jasa. Kalau boleh tahu, apa kesulitan dalam usaha Bapak ini? Kalau kesulitan sih banyak, Mbak, sebenarnya. Cuma yang pasti utama itu dari segi alat, terus dari segi apa yang kita kerjakan tadi. Terkadang kan bahan dari orang kita ambil itu nggak sesuai gitu, apa rusaknya parah, seperti itu saja kesulitannya. Untuk yang lain sih di cuaca, Mbak. Ya kan sekarang musim hujan ya, Pak? Nah, Jadi ya. nggak maksimal ya, Pak ya? Nah, benar. Kalau boleh tahu cara menghandle kesulitan tadi apa ya, Pak? Kalau untuk menghandle kesulitan tadi itu kita harus baik-baik, pintar-pintar untuk menilai suatu bahan yang akan kita kerjakan. Dan kalau masalah cuaca kan kita nggak tahu cuacanya gimana. Jadi ya otomatis kita harus kerja secepat mungkin. Kita harus ngejar target ya. Untuk cuaca seperti ini kita harus tetap memuaskan pelanggan dengan cara ya itu, kita harus kerjanya dari pagi apa gimana, kan kita sudah tahu kapan jam waktu hujan, kita juga kan nggak tentu gitu. Jadi wis diusahakan kalau siang apa kita bisa pakai oven juga bisa, karena alat-alat juga ada gitu. Bapak ini punya karyawan atau enggak ya? Kalau karyawan masih belum ada, Mbak. Soalnya bengkel saya buka masih sekitar 2 tahun 3 tahunan. Masih baru ya, Pak? Masih baru sekali. Misal nih, saya mau bertanya. Misal Bapak beli cat di toko buat repaint ini. Kalau catnya naik atau mahal itu, apa repaintnya itu dimahalin juga, Pak? Dinaikkan juga? Oh tentu, Mbak. Jadi tetap saja. Jadi apa yang kita beli di toko, kalau memang naik harganya nanti kita bilang ke konsumen memang naik. Kalau memang turun ya turun gitu. Ya seperti itu saja, Mbak. Prospek ke depannya ini usahanya jenengan gimana? Apa lanjut, apa gimana? Apa berhenti dulu, apa gimana? Kalau ke depan saya kira sih dalam waktu ini stay dulu seperti ini aja dulu. Mungkin nanti kalau sudah nggak ada COVID apa gimana, sudah di sini sudah kondisinya aman ya mungkin akan lebih maju lagi. Itu tadi penjelasan dari Pak Yudi. Terima kasih banget sudah meluangkan waktu
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Eva Kristiawati. Saya dari kelas 3 MB3. Di sini saya akan mengobservasi tentang perekonomian. Sebelumnya, saya mau kenalan dulu ya. Nama Ibu siapa? Saya Sifah. Alamatnya? RT 4 RW 1 Dusun Tandu Agung Desa Mutan, Kecamatan Padang. Kalau boleh tahu, apa nama usaha yang Ibu jalankan? Usaha saya usaha keripik pisang, keripik tales. Tapi sekarang tahap bakunya keripik talesnya itu. Kalau musim kemarau itu pang dari kakak. Kalau sekarang sudah musim tidak musim keripik pisang aja. Selama ini apa ada kesulitan atau kendala yang Ibu hadapi? Kalau pemasaran alhamdulillah saya juga bisa, cuma bahan baku yang naik semua, jadi hasilnya itu turun 50% lebih. Apa harapan dari kesulitan ini? Ya semoga harga bahan baku bisa turun dan usaha saya bisa lancar dan hasilnya itu seperti itu. Apa nantinya atau prospek harapan yang akan Ibu jalankan ini? Harapannya? Misalnya usaha ini ya? Iya. Ya semoga usaha saya tetap lancar, bahan di lingkungan saya seperti pisang bisa saya kembangkan, nggak sampai membawa ke pasar-pasar. Ini juga saya tetangga saya nggak nganu. Ya, terima kasih ya Bu. Ya. Sekian observasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa dari Widyagama. Nama saya Ilyas Midun dari kelas 3 MB3. Saya akan mewawancarai Mbak selaku perilaku ekonomi, dan saya akan bertanya, ya Mbak, untuk namanya siapa Mbak? Mbak Ida. Saya mau bertanya, nama usahanya ini apa Mbak? Warung bakso Super 16. Bentuk usahanya ini apa Pak? Bentuk usahanya bakso dan mie ayam, mie pangsit gitu. Untuk kesulitan yang dihadapi selama ini apa Mbak? Kesulitannya selama pandemi pembeli berkurang dan banyak pedagang-pedagang lain yang mencoba dan meniru penjualan seperti macam-macam menu di sini. Jadi semua pembeli itu berkurang. Kesulitan dan juga bahan baku sekarang meningkat drastis naik. Cuma itu aja sih. Untuk harapan dari kesulitannya ini? Harapannya cuma semoga bisa lancar kembali pembeli selama pandemi dan bisa mengembangkan kembali semua usaha di sini. Kalau menurut Mbak, prospek kedepannya untuk usaha Mbak ini gimana Mbak? Ya kalau keinginan punya cita-cita punya usaha lagi, mengembangkan dan punya cabang lagi di beberapa daerah. Ya cuma itu saja yang mau saya tanyakan Mbak. Oh iya, jenis baksonya apa saja di sini Mbak? Di sini ada bakso iga dan ada bakso tulangan pakai tetelan dan juga ada bakso bakar terus pakai usus. Itu kesukaan paling diminati banyak pembeli. Dan bakso kasar, bakso halus, bakso telur, mie ayam, mie pangsit. Itu Ya aja. siapa tahu ada teman-teman dari Widyagama yang mau mampir ke warungnya Mbak Yulaida ini,
Ini di Jalan Wonorejo Jember arahnya. Ada di Google Map, bisa di searching sendiri ya. Ya, terima kasih ya Mbak. Ya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Linda Putri dari kelas 2 Di sini saya akan mewawancarai pemilik usaha Mr. Bakat. Cause I will fall for you, no matter what they say. I still love you, I still love you. You'll never be alone, now look me in the eyes. I still love you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Faizun dari mahasiswa ITB Widyagama kelas 3 MB3. Di sini saya akan mewawancarai Mas Kirun ini selaku pemilik usaha Kirun 2019. Dan untuk wawancara ini untuk memenuhi tugas UAS perekonomian Indonesia. Mas, saya ingin mempertanyakan beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada jenengan. Yang pertama, nama usaha Mas apa kalau boleh tahu? Kirun 2019. Untuk pertanyaan yang kedua, kalau boleh tahu bentuk usahanya ini seperti apa ya Mas? UMKM bergerak di bidang apa ya? Perkopian. Kalau boleh tahu untuk pertanyaan berikutnya, kesulitan apa yang jenengan hadapi selama ini? Selama ini ya pandemi. Ya akibat PPKM itu gimana? Ya boleh. Untuk pertanyaan yang berikutnya, harapan yang Mas inginkan untuk kedepannya gimana? Harapannya ya tetap ada di 2019 sampai banyak amin. Itu pertanyaan yang terakhir Mas, prospek ke depan Masnya gimana? Prospek ke depan memperbaiki tempat usaha, terus nambah menu kayaknya, nambah menu. Wis ngomongnya simpel. Saran saya untuk dengan pas posisi pandemi kayak gini, emang nggak bisa menyalahkan emang dari pemerintah. Tapi kalau seumpama lambat laun COVID dan pandemi sudah berakhir, saran saya Mas lebih mengembangkan usaha ini dengan mencakup berbagai semua pasar kayak main entah itu online atau dan lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Angga Dwi Ardiansyah dari kelas 3 MB3 dengan NIM 220-124-168. Di sini saya akan mewawancarai pemilik usaha ikan lele ini. Namanya sampean siapa ya Mas? Nama saya Suhartono Pak. Nama usahanya ini apa ya? Nama usahanya ini budidaya ikan lele. Bentuk usahanya apa ya? Ini usahanya perorangan Mas. Kesulitan yang dihadapi sampean apa ya? Kesulitannya itu mulai harga pakan yang semakin naik melonjak, terus terserang penyakit, harga lele pun nggak stabil. Dan terus satu lagi yang kendalanya satu itu terserang penyakit seperti penyakit jamur, sirip merah, itu aja Pak.
Oh iya, harapan yang diinginkan jenengan apa ya Mas? Semoga kedepannya ini semakin sukses, bisa menambah kolam atau jumlah ikan. Nah, yang satu lagi ini Mas, semoga pakan ini harganya bisa turun. Soalnya kalau peternak ikan lele ini kalau pakan naik susah Mas. Oh iya Mas. Prospek ke depan menurut jenengan apa ya Mas? Semoga bisa penjualan laris, ikannya nggak ada yang mati. Terus kalau bisa itu bisa menambah kolam yang banyak Mas. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Believe that there's no limit. We are not alone, we're going home. No pain will last forever. Let's look at the stars high in the sky. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hendra Dwi Irawan, saya dari kelas 3 MP3. Di sini saya akan melakukan wawancara mengenai tugas perekonomian Indonesia, yaitu bentuk usaha Good Farm. Di sini saya bersama pemilik usaha sendiri, yaitu Mas Septian. Di sini saya akan bertanya beberapa, yaitu oh ya Mas, ini nama usahanya apa? Ini kita di Good Farm, kebun hidroponik, alamatnya di Jember, tepatnya di Kecamatan Umbulsari. Kita bergerak di bidang hidroponik dengan komoditi lettuce Batavia dan beberapa sawi-sawian juga sih. Di sini kesulitannya untuk usaha ini apa ya? Kalau di tempat kita, di kebun kita itu kesulitan yang pertama seperti di bulan-bulan ini itu sering hujan, intensitas mataharinya kurang, jadi dia untuk pertumbuhannya terganggu, ada yang lambat, bahkan ada yang sampai bisa kemungkinan sampai gagal panen. Karena kalau di bulan-bulan seperti ini dengan intensitas hujan yang tinggi itu otomatis sinar mataharinya kan sangat kurang, jadi kita nyemai hari ini pun belum tentu bisa sampai panen, karena bisa saja di tengah jalan busuk akar atau busuk batang, bahkan terserang hama, jamur seperti itu. Mungkin masalah kesulitan seperti itu ya. Kalau harapannya? Untuk harapan kita sih kedepannya mau memperluas kebun kita juga, menambah, dan untuk pasar sih masih sangat terbuka, karena kita juga untuk menyuplai ke konsumen juga masih dibantu dengan teman-teman di komunitas juga, karena kita juga harus punya link komunitas agar bisa lebih berkembang lebih besar lagi sih. Berarti untuk prospek itu kayak memperluas lahan gitu ya? Untuk prospeknya sangat besar Mas ya, untuk di Jember, karena kebutuhan di Jember itu sangat besar untuk komoditi lettuce Batavia itu masih sangat besar, dan untuk teman-teman atau kebun-kebun hidroponik di Jember itu masih belum bisa memenuhi semuanya, jadi masih kekurangan. Terima kasih Mas ya. Ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. Saya Muhammad Farhanamid. Saya dari kelas 3 MB3. Di sini saya akan mewawancarai seorang pengusaha tempe untuk memenuhi tugas UAS perekonomian Indonesia. Untuk boleh tahu untuk namanya siapa, Mas? Nama saya Marwan Maulana, Mas. Marwan Maulana. Untuk nama usahanya usaha apa, Mas? Nama usaha tempe Sawung Galing. Terus untuk bentuk usahanya? Bentuk usaha Mas, produksi usaha dagang. Untuk kesulitannya? Kesulitan dari faktor cuaca, Mas. Bisa saat hujan-hujan dan hawa yang panas-panas gitu, proses fermentasi bisa pengaruh, Mas. Terus untuk harapannya, Mas? Apa, Mas? Harapan bisa menjadi lebih baik dan membuka cabang-cabang di suatu tempat atau pasar-pasar lain. Terus untuk prospek kedepannya apa? Prospek kedepannya sebisa mungkin saya menambahkan cita rasa tempe saya agar berbeda dari tempe-tempe yang lain, Mas. Gitu doang, Mas. Ya, untuk saran saya, Mas, terakhir ini, Mas, ya. Oh iya. Untuk saran saya, kalau bisa, kan sekarang kan faktor cuaca lagi hujan, Mas. Oh iya. Terus kalau bisa membuat ruangan, Mas, membuat ruangan yang tertutup agar fermentasi tempe itu bisa berkembang gitu, Mas. Oh ya, kalau proses cuaca itu sulit, Mas. Iya, Mas. Gimana yo? Kalau di daerah-daerah atas itu kan nggak ada yang buat tempe, Mas. Jadi ya jadinya bisa, Mas. Ya menurut sampean itu dikasih ruangan kayak ya, ruangan yang tertutup gitu, ruangan Mas, yang ya. tertutup, Mas. Ya Mas, ya dibuatkan kayak gini ini, Mas. Ruangan yang lembab kolom bodi. Ya gitu, Mas. Udah, Mas, sekian dari saya, Mas. Terima kasih, Mas, untuk wawancaranya, Mas. Oh iya, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Melinda Iwardani. Saya dari jurusan manajemen dari kelas 3 MB3. Di sini saya mendapatkan tugas dari dosen saya untuk mewawancarai seorang wirausaha. Dan di sini saya akan mewawancarai seorang usaha jahit. Mbak kan sudah mempunyai usaha jahit ya, Mbak ya. Apa Mbak siap untuk menjadi narasumber saya? Ya. Di sini saya mendapatkan 5 pertanyaan, yaitu pertama, nama usaha atau produk Mbak yang dijalani sekarang? Itu nama usahanya Gria Jahit Tasya Maya. Ya. Selain jahit, apa Mbak punya usaha lain itu? Usaha lainnya saya jualan produksi sendiri ya, jual baju. Ya. Sementara itu masih memulai usaha itu. Sudah berapa lama Mbak usahanya ini? Saya bergelut di jahit ini 10 tahun. 10 tahun ya, Mbak. Pertanyaan kedua, bentuk usahanya Mbak? Bentuk usahanya jasa. Jasa ya. Yang ketiga, kesulitan yang dihadapi Mbak dalam menjalani usaha? Kesulitannya itu kemarin saat PPKM, usaha saya itu nggak jalan, sampai saya juga harus ngeliburin pegawai saya yang ada di rumah. Dan saat ini sudah mulai normal kembali kan ya, jadi mulai menata lagi usaha. Itu aja ya Mbak ya? Yang keempat, harapan yang dimiliki usahanya Mbak sekarang? Harapannya saya semoga kembali normal, biar supaya UMKM berjalan dengan lancar lagi. Event-event juga saya berharapnya mulai lagi, biar kami yang UMKM kecil ini bisa terus berjalan. Yang kelima, prospek kedepannya usahanya Mbak? Prospeknya sebisa mungkin akan terus jalan, jangan sampai kayak kemarin ya, di saat PPKM. Saya juga mulai membuka
buka usaha yang produksi baju ini semoga lancar. Yaitu coba. Terima kasih ya Mbak ya atas waktunya dan terima kasih. Sekian dari wawancara saya. Bila ada kata yang kurang baik, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vika Octavia dengan NIM 220124095 dari kelas 3 MB3. Di sini saya akan mewawancarai seorang peternak ayam. Assalamualaikum Bapak. Oh ya, waalaikumsalam. Permisi Pak, nama Bapak siapa ya? Ya, saya Joni Prasetyo. Mulai kapan Bapak merintis peternak ini? Oh, ini masih 1 tahun berjalan ya. Ini masih perkembangan lah, berkelanjutan. Masih mencoba-coba dulu ini. Kesulitan apa yang dihadapi Bapak? Untuk saat ini yang pertama dari segi harga pakan, ini kadang harga pakannya terus naik ya, tapi harga pakan itu tidak diimbangi dengan harga jual yang tinggi juga gitu. Jadi prospek untuk untuk analisa saya bisa menimbulkan kerugian juga nantinya gitu, tapi insya Allah itu tidak akan bertahan lama bila mana si pengusaha ini bisa seperti saya ini bisa memutar keuangannya begitu. Lalu harapan yang diinginkan Bapak apa? Harapannya kalau saya sih, karena ayam ini adalah sumber protein yang dibutuhkan masyarakat juga, banyak masyarakat yang butuh juga, mungkin harga jualnya bisa distabilkan dan naik gitulah. Jadi bisa mengangkat kesejahteraan ekonomi dari para peternak gitu. Prospek ke depan menurut Bapak gimana? Prospek ke depannya bila mana ini kan ayam kampung ya, ayam Jawa super ya, ayam joper. Nah biasanya ini masyarakat banyak yang memilih ayam kampung atau ayam joper ini karena dagingnya itu lebih keset kalau misalnya bahasanya. Nah terus banyak orang yang tidak boleh makan ayam broiler itu karena berbagai macam pantangan dari dokter dan sebagainya seperti itu. Jadi menurut saya prospeknya menjanjikan bila mana ini dikelola dengan baik dan benar begitu. Terima kasih Bapak. Ya sama-sama. Demikian wawasan yang bisa saya ambil dari seorang peternak ayam. Kesimpulannya adalah setiap pengusaha pasti ada memiliki rintangan dan tantangan, tergantung pengusahanya menghadapi permasalahan tersebut. Sekian dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ukhro Akil Fadilah dari kelas 3 MD3. Di sini saya akan melakukan wawancara kepada Mas Reza, pemilik usaha Markas Coffee, untuk memenuhi kebutuhan tugas perekonomian Indonesia. Mas, nama usaha dari usaha gitu kan? Nama usahanya Markas Coffee. Ini kayak gini. Markas Coffee. Terus bentuk usahanya? Bentuk usaha ini masuk F&B, food and beverage. Jadi bisnis kuliner. Tapi dalam coffee shop, dalam bentuk coffee shop. Untuk kesulitan yang dihadapi oleh pemilik usaha? Maksudnya selama pandemi. Selama pandemi Ya otomatis kena kayak lockdown gitu. Jadi pengunjung berkurang karena mobilitas yang dikurangi pemerintah gitu. Harapan yang diinginkan oleh pemilik usaha? Harapannya pastinya ya bisnisnya bisa berkembang
sekalipun karena dampak pandemi tetap bisa eksis di kayak jualan online-nya. Prospek ke depan menurut pemilik usaha. Prospeknya karena markas kami ini berada di wisata area wisata. Nah, kedepannya kita akan lebih mempromosikan ke para wisatawan. Jadi pakai promosi online kayak marketing media sosial, Instagram dan lain-lain. Terima kasih Mas untuk informasinya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ahmad Syafi'i dari kelas 3 Manajemen P3 ingin melakukan observasi lapangan mengenai aktivitas perekonomian, Pak. Iya. Yang pertama, saling perkenalan nggih, Pak? Iya. Nami jenengan sinten, Pak? Pak Mukiman. Mukiman. Jenengan memiliki usaha niki usaha apa, Pak? Usaha mebel. Usaha mebel. Oh, sudah berapa tahun nggih, Pak? 5 tahun sudah. Sudah 5 tahun. Berarti sudah lama nggih, Pak? Ya, sudah lama. Tapi sudah lama niku pasti memiliki beberapa resiko nggih, Pak? Resiko atau tantangan niku nggih, Pak? Iya, kalau risiko ya enggak ada ya. Oh, enggak ada resiko. Enggak ada risiko, enggak ada. Kalau niki bentuk usahanya gimana nggih, Pak? Ya menurut pemesanan. Menurut Pemesanan itu kadang dari proyek atau sekolahan atau kafe itu, terus kayak villa gitu. Itu kalau mebel. Berarti kalau mebel itu gaji borongan ya, Pak? Borongan. Kalau gaji borongan berarti setiap pemesanan digaji apa 1 bulan sekali ya, Pak? Itu kalau targetan. Oh, target. Target. Kalau misalkan dari proyek itu targetnya 1 bulan, misalkan ada 1 bulan itu misalkan 1 rumah atau berapa kelas atau berapa villa, itu target 1 bulan selesai, harus selesai, ya selesai sudah.
Tidak bisa lebih, kalau lebih dari 1 bulan kena komplain. Oh, kena komplain. Kena komplain. Berarti mengalami kerugian ya Pak? Kerugian. Harusnya harus tepat waktu. Itu. Jadi misal kayak mebel itu kan tergantung dari kayu nggih Pak? Dari kayu. Nggih. Misal kalau kayunya bisa diproduksinya belum datang gitu, atau kayunya belum kokoh atau kuat gitu. Kalau itu tergantung pemesanan. Kalau dari Kalimantan itu prosesnya agak cepat. Misalnya dari produk itu sudah menyiapkan semua. Nah, kalau kayu lokal itu prosesnya lama. Itu ya, soalnya masih gerasi, masih negor gitu. Kalau kayu Kalimantan langsung ada produksi sendiri juga. Gitu. Kalau usaha jenengan itu memiliki beberapa karyawan Pak? Pinten Pak? Kalau ini saya dua. Apa dibatasi gitu Pak? Kalau dari jam 7, kalau kerja itu dari jam 7 sampai jam 5. Jenengan kan usaha ini 5 tahun ya Pak? 5 tahun. Kalau harapan jenengan ke depannya gimana Pak? Kalau harapan saya itu ke depannya ya lebih banyak pemesanan. Lebih banyak pemesanan. Iya, lebih banyak pemesanan. Kalau misalkan ditarget misalkan 1 minggu, 3 hari sudah selesai, ya sudah. Nanti dikasih uang rokok apa gitu. Itu kalau sistemnya di sini, kalau mebel. Kalau misal kayak ada halangan dari dari pembeli gitu Pak, apakah ada solusi Pak? Misal ada protes, komplain? Ya, misalkan ada komplain, kalau misalkan sudah dikirim komplain, nanti kita perbaiki lagi kirimannya itu. Tidak dibawa ke sini? Enggak, diperbaiki lagi di sana kirimannya orangnya. Nanti setelah puas orangnya, nah baru sudah wes. Ya sudah Pak kayak gini. Oh saya sudah Pak, ini yang warnanya kayak gini. Itu. Matur nuwun nggih Pak. Ya nggih monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Это пацанский мув. Братух, не обессудь, но ты везешь шпану. Когда водила протянул аукс, все мои волки делают ау. 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 Nama saya Diwayu Nugroho dari kelas 3 MD3 NIM 2212448 akan mewawancarai dengan Bapak pemilik usaha. Dan Bapak siapa? Dengan Bapak Buang. Dengan Bapak Buang. Bapak mau bertanya nama usahanya apa Pak? Kerupuk Udang Sahala. Kerupuk Udang Sahala. Itu berdiri sejak lama Pak? Sudah lama, hampir 20 tahun. Oh, hampir 20 tahun. Bentuk usahanya barang apa jasa Pak? Barang? Di penggorengan. Oh, di penggorengan. Adakah kesulitan yang dihadapi? Kalau hari sekarang ini minyak sangat mahal. Cuma minyak saja Pak? Ya. Untuk harapan kedepannya? Ya, agar pemerintah bisa stabilkan harga minyak dan bahan-bahan. Dan bahan-bahannya Pak ya? Untuk prospek kedepannya, usahanya bagaimana? Prospeknya ya ingin stabil lah. Ingin stabil, ingin diketahui oleh banyak orang gitu ya. Oh ya. Berarti kesulitannya hanya dalam minyak ya Pak ya? Minyak sekarang dalam minyak. Apakah nanti ada pengganti minyak atau yang cari lebih murah? Iya, kalau bisa ada minyak yang lebih murah. Makasih Pak ya. Saat ini saya berada di depan
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Novita Bahagia dari ITB Widyagama Lumajang. Dan di sini saya bersama salah satu pengusaha yaitu bisnis HNI. Boleh diperkenalkan, Bu? Nama saya Nini. Langsung saja kita mulai wawancaranya. Yang pertama, jenis produk apa yang dijual bisnis HNI ini? Produk-produk herbal seperti spray kebutuhan sehari-hari. Kebutuhan sehari-hari ya, ada pasta gigi, sampo, sabun, vitamin, madu, obat herbalnya juga. Herbal sunah lah. Terus untuk menjalankan ini pastikan tidak berkendala-kendala atau kesulitan. Apa yang diajarinya? Nggak ada kendala sih, sepertinya cuma apa ya, beda pemahaman aja. Setiap orang kan pemahamannya beda-beda ya. Di kita kan ada kedokteran barat dan kedokteran Islam. Kalau HNI kan ikut kedokteran Islam di Nabawi. Di situ aja perbedaannya. Kadang orang wes apa ya, oh enggak lah, aku ikut dokter aja, dokter lo seperti ini. Nah kalau di Nabawi sama kedokteran barat sama belakang, jadi di Nabawi ke barat, kedokteran barat ke timur, jadi kalau belakangnya seperti itu. Beda persepsi aja. Harapan atas istilah Jokowi itu begitu apa? Kalau obat-obat kimia itu hanya bersifat sementara, tidak mengobati. Kalau herbal ini kan benar kerjanya lama lambat, tapi kan mereka mengobati keseluruhan dan efek sampingnya itu. Kalau obat kimia ini efek sampingnya itu kebanyakan di ginjal dan jantung, tapi kebanyakan di ginjal sih. Kalau herbal ini nggak ada efek samping yang ada, dan cuma mereka kebanyakan kalau apa ya, kena gitu kayak oh udah wis tambah parah gitu, padahal itu banyak ya prosesnya ya. Dan kalau kayak itu harus pengobatannya harus yakin dulu. Kalau obat ini ya ingin orang-orang lebih mengenal ini loh, ada herbal yang baik dan lebih di HNI kan setiap apa proses produksinya dilakukan. Aku kan masuk kerjanya karyawan itu pakai sholat duha ya, jadi selama proses produksi harus suci, tidak boleh ya, harus wudhunya harus tetap dijaga gitu loh. Kalau batal di situ disediakan lagi tempat wudhu, jadi nggak ada yang namanya apa kotor apa misalnya kan nggak ada. Kalau wudhu kan lebih tinggi tingkatannya dari bersih kan ya, soalnya semuanya sudah terlalunya sama wudhu ya. Jadi lebih apa ya, sangatnya terjaga lah kepercayaannya. Kalau saya lebih ke sanatnya itu. Kalau perusahaan lain ya enggak apa ya, ragu. Kalau saya ya iya, ingin orang-orang lebih paham kalau obat herbal ini lebih aman ketimbang obat kimia. Terima kasih jawabannya. Dan di sini saya mengakhiri wawancara ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Perkenalkan, nama saya Tri Agustin Suharno Putra dari kelas 3 MB3. Di sini saya bersama Fitria Susilowati, pemilik usaha yang ingin saya wawancarai untuk memenuhi tugas perekonomian Indonesia. Langsung pertanyaan Mbak ya. Untuk yang pertama pertanyaannya, nama usahanya Mbak Fitri apa? Sebelum itu saya boleh menceritakan sejarahnya dulu ya. Iya, monggo. Jadi pertama kali berdirinya itu bukan berdirinya, saya punya milik usaha ini itu di awal tahun 2021, tepatnya itu Januari. Nah dari situ saya cari-cari nama sama logo. Nah kebetulan nama saya kan Fitri nih. Ya. Nah langsung teman saya itu spontanitas langsung mengeluarkan kalau gimana kalau namanya itu Fitrif aja. Jadi namanya untuk sekarang itu Fit.Trif Lumajang Second gitu. Jadi nama usahanya sampean itu Fit.Trif Second. Iya, Fit.Trif Lumajang Second. Oh ya, Lumajang Second. Kalau boleh tahu usahanya ini berjalan di mana Mbak ya? Berjalannya? Kalau usaha saya ini berjalan di sektor fashion, fashion. tapi second, iya. secondan ya. Jadi kita bersaing di pasar-pasar second yang berada di Indonesia lah ya. Apa di Lumajang? Lumajang khususnya, tapi ya mungkin ada juga yang di luar kota. Soalnya kita untuk mencari pembeli itu nggak segampang itu apalagi kalau jangkauan di luar kota. Kalau sementara ini saya pengiriman paling jauh itu di Cilacap. Oh, Cilacap ya. Sampai Cilacap Mbak ya? Iya, sampai Cilacap. Terus kalau boleh tahu Mbak, di era pandemi seperti ini kesulitan yang jenengan hadapi itu apa Mbak? Sebagai pemilik usaha ini? Kalau kesulitannya itu mungkin kan kalau saya ini baru-baru membuka tokonya itu kan bulan Agustus ya. Ya. Soalnya dari kemarin prospek untuk yang di online itu agak sedikit menurun karena prioritas orang sekarang di masa pandemi itu bukan lagi ke pakaian. Kalau dulu kan pakaian itu mungkin mereka 1 bulan sekali bisa beberapa kali beli pakaiannya. Kalau jadi kesulitannya itu minat pembeli itu waktu di pertama-tama kali saya buka 2021 sampai sebelum Agustus itu agak-agak sedikit ada penurunan. Tapi kalau sekarang alhamdulillah setelah saya buka story-nya ini alhamdulillah adalah perkembangan. Jadi dulu mungkin karena orang-orang jarang keluar, ya, terus betul. Mau keluar pun kemana karena kan lagi pandemi dan PPKM kalau nggak salah ya. Itu ya. Terus harapan yang diinginkan Mbak Fitri sebagai pemilik usaha ini apa? Ya semoga sih untuk Fitrifnya itu bisa berkembang dan bisa menjual berbagai brand jaket yang mungkin diminati sama pembeli dan bisa menjangkau ya mungkin lebih luar Jawa. Terus ini pertanyaan terakhir dari saya Mbak ya. Prospek ke depan jenengan untuk usahanya jenengan mungkin saya akan lebih mengembangkan lagi yang di sosial media. Kalau saya kan sekarang ini masih di sosial media Instagram, mungkin saya akan mencoba di Facebook, mungkin TikTok, live TikTok kan sekarang sering ya, Shopee juga. Saya masih berusaha untuk gimana masuk di sektor itu. Soalnya untuk di TikTok mau live itu harus ada persyaratan tersendiri. Begitu pula juga berlaku di Shopee. Oke Mbak, terima kasih atas waktunya. Mohon maaf mengganggu. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dedi Tica Gunawan dari 3MB3, mau mengerjakan tugas mapel dari perekonomian Indonesia tentang wawancara sebuah bisnis. Oke. Saya sekarang ada di peternakan, bisnis peternakan. Ayo kita ke dalam dulu. Without your air, I can't even breathe. Lead my way out into the night. Sing your lullaby. Cherries in the ashtray, take me through the night. I just gotta make you a drunken memory. See you in the puddles on my Chardonnay. Sleeping in my bathtub, but can't wash you away. Keep me safe up in the clouds. I can't come raining down. Make some monsters speak in my mind. Sing your lullaby. Without your air, I can't even breathe. Lead my way out into the night. Sing your lullaby. Oke, untuk itu mari kita wawancara dengan pemilik usaha peternakan ayam bertelur ini. Ini di sebelah saya ada Mas Syed. Mas Syed. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Mas Syed mau silakan duduk dulu Mas. Oh ya. Ini ya Bu. Untuk itu. Saya mau bertanya tentang usaha Anda yang digeluti selama beberapa tahun ini. Apa sih kesulitan yang dihadapi oleh si pemilik usaha peternakan ayam bertelur ini? Kesulitannya aja Mas. Kecil, alat ya itulah. Kesulitan untuk saat ini ya Mas, saat pembangunan mungkin bahan-bahan bangunan dalam pembangunan kandang ini cukup mahal. Dan untuk kesulitan saat ini, pakan-pakan yang harganya sangat melonjak ini sangat mempengaruhi bagi para pengusaha ayam telur ini, terutama bagi saya, di mana harga jagung yang semakin melonjak, harga telur yang murah ini sangat mempengaruhi. Jadi itu adalah kesulitannya untuk peternakan telur, ayam bertelur. Harapan Mas, harapan untuk apa ya? Harapan kedepannya untuk usaha peternakan ayam bertelur ini, harapan ke depan. Harapan saya untuk kedepannya ini, saya harap pemerintah bisa mengatur harga pakan ayam bertelur karena sangat pengaruh sekali bagi usaha kami, di mana kami butuh bantuan untuk melanjutkan usaha kami akan semakin maju ke depannya. Ya cuma itu teman-teman, wawancara saya bersama Mas Syed. Terima kasih. Kalau ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.